Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang Ibu banggakan. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Manajemen Strategi. Pada video kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembahasan mengenai lingkungan internal perusahaan. Mari kita lihat video pemaparannya. Menurut Church and Klug, lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan yang berarti sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman yang terdapat di dalam lingkungan. Sementara menurut Peirce and Robinson Jr., analisis lingkungan internal adalah pengertian mengenai pencocokan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal. Sumber daya perusahaan menunjukkan input untuk proses produksi perusahaan. 3 sumber daya dasar yang dimaksud yang pertama adalah tangible resource, adalah yang paling mudah diidentifikasi dan seringkali ditemukan dalam neraca perusahaan meliputi aset fisik dan finansial seperti fasilitas produksi dan bahan mentah. Yang kedua adalah intangible resource, di mana sumber daya ini tidak dapat dilihat atau disentuh, namun seringkali sangat penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif seperti merek, paten, hak cipta, dan reputasi perusahaan. Dan yang ketiga adalah kapabilitas organisasi, meliputi keterampilan atau kemampuan menggabungkan aset, orang, dan proses, serta digunakan untuk mengubah input menjadi output. Kapabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Kapabilitas menjadi penting ketika dikombinasikan dalam kombinasi yang unik untuk menciptakan kompetensi inti yang memiliki nilai strategik dan dapat menghasilkan keunggulan kompetitif. Berikut kriteria agar kapabilitas strategik menjadi kompetensi inti. Yang pertama, berharga, di mana kapabilitas yang membantu perusahaan dalam memanfaatkan peluang untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang kedua, langka, yang mana kapabilitas ini hanya sedikit dimiliki oleh pesaing yang ada. Yang ketiga, sukar untuk ditiru, di mana kapabilitas yang tidak dapat dikembangkan dengan mudah oleh perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah tidak tergantikan, di mana kapabilitas ini tidak memiliki persamaan strategik. Kompetensi inti adalah sumber daya dan kapabilitas yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang melebihi para pesaingnya. Seperti yang terlihat pada gambar, kapabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan sumber daya perusahaan. Kapabilitas dapat dikombinasikan untuk menciptakan kompetensi inti yang merupakan apa yang dilakukan perusahaan yang bernilai secara strategik. Analisis rantai nilai mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas yang dapat menambah nilai, terdiri dari aktivitas pendukung yang meliputi dukungan yang diperlukan aktivitas utama, seperti infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, pengembangan teknologi, dan pengadaan barang. Sementara aktivitas utama meliputi penciptaan produk penjualan dan distribusi kepada konsumen, serta pelayanan purna jual, seperti inbound logistik, operasional, outbound logistik, pemasaran dan penjualan, serta pelayanan. Untuk menganalisis lingkungan eksternal dan internal, digunakanlah analisis SWOT yang merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang paling cocok. Analisis SWOT merupakan kegiatan menganalisis situasi perusahaan, yaitu 1 kekuatan, 2 kelemahan, 3 peluang, 4 ancaman, dengan tujuan memaksimumkan kekuatan dan peluang yang dimiliki perusahaan serta meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada di dalam perusahaan. Nah, berikut adalah matriks analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunity, and Threats, yang merupakan matching tools yang penting untuk membantu para manajer mengembangkan 4 tipe strategi.
Yang pertama adalah strategi SO, Strange Opportunity. Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Yang kedua adalah strategi WO, Weaknesses Opportunity. Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Yang ketiga adalah strategi ST, Strange Threat. Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dan yang terakhir adalah strategi WT, Weaknesses Threat. Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran hingga akhir. Jika kalian masih ada pertanyaan, mari kita diskusikan di dalam kolom diskusi e-learning kita. Sampai bertemu di video selanjutnya.